Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya beritahu kemarin, bahwasannya untuk minggu ini tidak ada materi tambahan. Tugas 3 tidak saya bahas hari ini. Tugas 3 nanti dibahas untuk minggu depan. Lalu 1 minggu ini silahkan gunakan waktu Anda untuk menyelesaikan tugas 2. Mengapa demikian? Karena minggu depan semua sudah mulai ke pengolahan data, di mana pengolahan data itu mutlak membutuhkan data yang telah Anda kumpulkan di tugas 2. Jadi 1 minggu ini silahkan selesaikan sampai tugas 2, sampai benar, sampai datanya bisa diolah. Karena minggu depan semua sudah masuk ke pengolahan data. Pengolahan data semuanya menggunakan SPSS. Maka dari itu kali ini akan saya terangkan bagaimana cara untuk mendownload dan juga menginstal aplikasi SPSS. Yang pertama, saya prioritaskan pendownloadan masternya itu lewat Dropbox yang sudah saya share, di mana downloadnya bisa lewat PC maupun lewat HP. Ini saya contohkan terlebih dahulu untuk yang bagaimana cara mendownload lewat PC atau laptop. Yang pertama, silakan Anda masuk ke dropbox.com. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, dropbox.com, nanti masuk tulisannya yang benar ya, dropbox.com ya, dropbox.com. Lalu setelah masuk ke halaman awalnya, silakan seperti biasa masuk dengan menggunakan Google, sign in with Google. Lalu masuk dengan alamat email yang telah kemarin didaftar ke saya atau dikirimkan ke saya. Karena dengan alamat itu Anda bisa masuk ke Tarbiyah Angkatan 2019. Masuk dengan email yang telah dikirim ke saya ya. Silahkan Anda pilih emailnya yang mana. Lalu setelah itu nanti Anda akan diarahkan ke halaman Dropbox Anda, di mana di sana ada Tarbiyah Angkatan 2019. Untuk melihat file-file Anda, karena kan tampilannya beda dengan HP, maka yang pertama diklik ini All File. All Files. Ini diklik, nanti akan muncul semua file Anda, semua folder yang telah Anda simpan di Dropbox. Karena folder saya banyak, maka tentu saja berbeda dengan Dropbox Anda. Folder saya banyak, mulai dari dulu sudah, ini umurnya sudah hampir 9 tahun. Jadi silahkan Anda masuk ke folder Dropbox Anda. Folder yang kemarin saya share yaitu ini ya, Tarbiyah Angkatan 2019. Anda masuk ke sana. Anda masuk ke Tarbiyah Angkatan 2019. Lalu di bagian paling bawah sendiri itu ada 2 file baru yang sudah saya tambahkan. Yang pertama adalah Handout, di mana Handout ini berisi materi tambahan. Materi artinya Anda kalau mau membaca lebih lengkap, Anda bisa membaca materi di Handout ini. Lalu ada satu file lagi yang bernama Full SPSS. Full SPSS adalah SPSS versi 16, walaupun sebetulnya sekarang kalau tidak salah sudah sampai ke 22, kalau nggak 26, saya nggak tahu. Yang jelas ini versi yang paling lama, versi lama, tapi ini masih digunakan kalau untuk statistika pendidikan, ini sudah sangat kompatibel sekali. Atau mungkin Anda punya master SPSS yang lain, saya juga persilahkan karena pada dasarnya sama saja. Cara untuk mendownloadnya, silakan Anda centang di bagian kotak ini, di bagian kotak dicentang. Setelah dicentang, lalu pada bagian kanan ini ada titik 3, diklik, titik 3 diklik, lalu klik ini, download. Saya ulangi caranya. Setelah Anda memperoleh Full SPSS, silahkan dicentang. Setelah dicentang, ke bagian kanan ada share, ada titik 3. Titik 3-nya diklik, lalu klik download. Saya coba ya, download. Maka dengan sendirinya nanti akan di-download oleh komputer. Filenya ini dalam bentuk zip atau dalam bentuk yang sudah dikompres. Artinya file ini relatif aman, tidak menularkan virus. Nanti akan terdownload di sini. Nah, ini dia. Ini sedang proses mendownload. Karena saya sudah memiliki filenya, saya tidak perlu mendownload, ini saya cancel saja.
Silahkan Anda lanjutkan sampai selesai. Ini filenya cukup besar ya, filenya kalau tidak salah sekitar 180 mega, jadi pastikan koneksi dan juga kuota Anda memenuhi. Kalau misalnya Anda tidak punya cukup kuota dan tidak punya cukup akses, mungkin bisa disiasati dengan misalnya ada satu kelas yang mendownload itu satu orang, lalu dari satu itu nanti di-share ke semua teman di kelas lewat flash disk. Jadi silahkan, yang penting Anda mendapatkan file yang bernama full SPSS ini. Ini juga bisa di-download dengan menggunakan HP nanti, tapi nggak bisa diinstal di HP ya. Semua harus diinstal di laptop. Artinya downloadnya itu bisa lewat HP, juga bisa lewat PC atau laptop. Ini saya contohkan untuk yang download lewat HP. Kalau ingin mendownload lewat HP, seperti biasa, masuk ke Dropbox Anda, ke Dropbox, lalu di folder Tarbiyah Angkatan 2019, sama ya, jadi ini tampilannya sama dengan yang tadi, dimana ini kan sama ya, ini bedanya HP sama laptop. Intinya kita masuk ke ini, ke file full SPSS ini, dan caranya pun sama, bedanya ini tinggal ditekan lama pada bagian full SPSS, ditekan lama, maka dengan sendirinya ini akan tercentang. Jangan ditekan satu kali, tapi ditekan lama, maka akan muncul centang. Lalu di atas, kanan atas ada titik 3, klik, lalu simpan di perangkat. Itu cara untuk mendownload lewat HP. Jadi nanti filenya akan tersimpan di HP, nanti setelah tersimpan di HP, nanti bisa ditransfer ke laptop untuk diinstal. Oke, itu caranya. Lalu sekarang saya contohkan bagaimana cara untuk menginstalnya. Jadi untuk menginstalnya, karena filenya dalam bentuk zip, ini kan filenya ini nanti seperti ini, itu tidak perlu diekstrak, langsung dibuka aja nggak apa-apa. Jadi tinggal klik dua kali, lalu bagian ini silahkan langsung diinstal saja, diklik 2 kali. Ditunggu sampai muncul tampilan awal dari instalasinya. Perlu saya ingatkan juga, ada beberapa laptop yang tidak bisa diinstal dengan SPSS ini. Saya juga kurang tahu nanti laptop Anda bisa atau enggak. Yang jelas nanti kalau misalnya kok enggak bisa, itu enggak masalah, karena nanti satu laptop itu bisa dipakai untuk semuanya. Artinya misalnya Anda pengen mengerjakan tugas 3 lalu butuh SPSS, Anda tinggal pergi ke teman Anda, pinjam SPSS-nya, laptop sama SPSS-nya, lalu data Anda diinputkan di sana, itu kan bisa juga. Tapi akan lebih baik kalau misalnya dikerjakan di laptop sendiri-sendiri, artinya di kelompok masing-masing. Dan saya harapkan juga kalau bisa, walaupun ini tugasnya berkelompok, kalau bisa setiap mahasiswa juga punya SPSS, karena SPSS ini ibaratnya kayak semacam aplikasi wajib bagi statistik. Artinya selama Anda nanti berkutat di statistika, dan mungkin Anda juga bisa lanjut nanti ke skripsi atau ke penelitian dan lain sebagainya, pengen menggunakan SPSS, itu Anda bisa gunakan dengan sendiri. Ini bahasanya bukan bahasa Inggris, jadi pilih yang paling atas ini bacanya gimana ini, Joydat atau apa ini, pilih yang paling atas, baru nanti akan muncul kotak dialog yang sebagaimana penginstalan SPSS pada umumnya. Penginstalan aplikasi Excel ya, tinggal klik next, I agree gitu ya, install dan seterusnya. Ini mana ini? Belum muncul. Nanti tadi ya, setelah diklik Joydat tadi, nanti akan muncul kotak dialog ini, sehingga tinggal klik saja next gitu ya, seperti halnya menginstal aplikasi biasa. Jadi tinggal klik next.
Nah, jadi nanti tinggal diinstal saja. Ini karena eh, atau saya contohkan juga nggak apa-apa sih. Ini di komputer saya sudah ada ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya di komputer saya biar terinstall ulang nggak apa-apa ya. Tinggal klik next ininya, lalu next. Ini coba saya apa namanya saya uninstall dulu SPSS di tempat saya, nanti saya ulangi dari awal. Ya, barusan SPSS di komputer saya sudah saya uninstall. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi mohon maaf, kita ulangi lagi langkahnya. Jadi tadi setelah SPSS-nya dibuka, buka ini, buka ekstrak filenya, diklik langsung saja seperti ini. Lalu sampai muncul ke kotak dialog instalasi. Kalau tidak salah untuk SPSS ini sebetulnya kompatibel untuk semua Windows, baik Windows 7, Windows XP maupun Windows 8, Windows 10 gitu ya. Tapi nanti tergantung juga dari komputer Anda. Ini ya, kita ulangi dari yang tadi. Ini klik yang paling atas. Ditunggu sampai muncul kotak dialog. Setelah muncul kotak dialog, tinggal klik next. Nah, di bagian ini klik I accept yang atas ini, lalu next, next. Ini langkahnya seperti penginstalasan biasa ya. Next, terus install. Nah, pada install ini cukup. Nah, ketika muncul kotak ini tinggal ini kan apakah diperbolehkan untuk menginstal gitu ya, untuk mengubah sesuatu di Windows Anda, tinggal klik yes. Sehingga akan dilakukan instalasi. Nah, instalasi ini beberapa ada yang cukup lama, tapi tergantung dari kecepatan komputer Anda. Setelah muncul ini, klik saja. Ini kan ada pemberitahuan di sini. Install Shield Wizard has successfully installed SPSS. Jadi SPSS 16 sudah berhasil diinstal ya. Jadi langsung saja klik OK. Jadi sudah selesai instalasinya. Tadi terlihat lebih cepat karena memang tadi videonya beberapa saya skip. Kalau komputer Anda mungkin bisa kalau instalasi normal itu sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah klik OK, udah selesai berarti. Ya, udah selesai. Terus kalau ada yang tanya, "Pak, terus ini kok nggak muncul apa-apa?" Karena memang belum dibuka ya. Jadi untuk membuka SPSS itu silahkan cari di kotak pencarian. Jadi kotak pencarian itu kalau di Windows 7 itu ada di bawah sini ya. Windows 7 atau Windows 10 itu kan ada kotak pencarian di bawah, kiri bawah sini. Klik aja SPSS. Kalau di Windows 8 itu ada di sini ya. Di gambar kaca pembesar ini diklik, lalu klik saja. Ini installnya saya close dulu aja. Jadi silahkan langsung masuk ke kotak pencarian. Kotak pencarian, klik saja SPSS.
Nah, pilih yang ini, yang gambar ini. Karena inilah programnya. Jadi programnya itu ikonnya seperti ini. Kalau sudah muncul di kotak pencarian ini, klik saja, maka akan membuka SPSS yang telah terinstall. Nanti akan muncul seperti ini. Dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Bukan kotak dialog ya, programnya. Jadi dilihat di sini, yang namanya program SPSS itu ternyata mirip sekali dengan Excel, seperti tabel-tabel isinya. Tabel-tabel, tapi bedanya ini khusus untuk membuat atau menganalisa data statistika. Saya kenalkan beberapa bagian. Jadi ini seperti halaman awal dari SPSS seperti ini. Di bagian kiri bawah itu ada data view sama variable view. Data view itu untuk melihat data di tabel-tabelnya. Nah, variable view itu kalau diklik itu akan muncul pendefinisian variabel. Apa itu pendefinisian variabel? Pendefinisian variabel adalah variabel apa saja yang ingin dimasukkan. Jadi misalnya kemarin saya membahas tentang motivasi belajar sama nilai matematika. Ya nanti saya buat di sini dua variabel motivasi belajar sama variabel nilai matematika gitu. Jadi nanti dijelaskan variabelnya seperti apa. Setelah dijelaskan baru nanti diklik di bagian data view. Ini saya contohkan ya, misalnya saya ingin membuat variabel motivasi. Sebetulnya variabel ini bisa pakai X dan Y ya, tapi biar mudah saya tulis saja motivasi belajar. Kalau mau membuat variabel tidak boleh pakai spasi. Misalnya gini, motivasi spasi belajar, ini nggak boleh. Karena variabel itu tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau mau pakai seperti ini bisa pakai underline. Underline itu garis bawah seperti ini, motivasi belajar. Nah ini boleh kalau seperti ini. Lalu misalnya nilai MTK, garis bawah MTK, ini boleh. Atau cukup ditulis aja X sama Y, terus motivasi belajarnya nanti ditulis di label. Di label ini baru ditulis. Kalau di sini mau nulis terserah Anda, mau pakai spasi, mau seperti apa, nggak apa-apa. Motivasi belajar siswa. Lalu di sini tadi apa? Nilai matematika siswa. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Jadi terserah sih. Ini mau ditulis X sama Y juga nggak apa-apa, mau ditulis seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting di labelnya nanti diberi keterangan variabel ini itu maksudnya apa, variabel yang ini maksudnya apa. Ini cara pendefinisian variabel. Secara lebih lengkap kita akan bahas nanti ketika tugas 3. Sekarang saya hanya akan menjelaskan mengenai dasarnya. Jadi setelah nanti dibuat variable view, nanti ketika diklik data view, maka di atas sini sudah akan terbentuk dua variabel yang telah kita buat, yaitu variabel. Jadi sudah otomatis ada nomor, ada variabel pertama motivasi belajar dan nilai matematika. Jadi bisa ditarik seperti ini, nah biar lebih rapi. Nah, pokoknya kayak Excel persis ya. Jadi nanti datanya tinggal di copy paste di sini. Nggak harus ngisi satu-satu, tinggal copy paste, selesai nanti dianalisa. Analisanya pakai apa ya? Ini kan ada menu-menunya, nanti tinggal dianalisa. Saya kira itu untuk bagaimana cara mendownload dan juga menginstal aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.